pujian, hormat, syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu, dan kami alaskan doa kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Selamat siang dan shalom. Shalom. Bolehkah ketika saya mengucapkan shalom, Bapak Ibu berkata damai di hati. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ketika saya mengucapkan damai di hati, Bapak Ibu balas dengan kata shalom. Amin. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Dengan dulu tepuk tangan bagi kita buka pada siang hari ini. Kita buka kitab Mazmur pasal ke-36. Haleluya. Kitab Mazmur pasal 36 ayat pertama sampai ayat 13. Kita baca sambil bergantian, boleh ya Bapak Ibu yang terkasih. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat kedua, demikian bergantian sampai ayat 13. Haleluya. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat katakan amin. Oke, puji Tuhan. Saya akan mulai ayat pertama, pasal 36 kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 36 ayat pertama sampai ayat 13. Firman Tuhan menuliskan demikian. Untuk pemimpin ribuan dari hamba Tuhan dari Daud. Ayat 2. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Ayat 4. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber air, dalam lapangan kami melihat orang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah ayat aku untuk kamu minyak aku, dan jangan orang fasik mengusir aku. Lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Haleluya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin ya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada siang hari ini yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 36 ini menceritakan tentang keberadaan manusia dan keberadaan Allah. Amin. Kitab Mazmur pasal 36 ini menceritakan tentang sifat manusia dan sifat Allah. Nah kalau kita perhatikan ya, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 5, di sana dengan jelas Daud menuliskan sebuah nyanyian yang bertemakan tentang sifat manusia dan sifat Allah, di mana kita melihat bahwa manusia itu sesungguhnya tidak ada yang baik. Itu yang dikatakan Daud ya. Tapi yang manusia, sifat manusia pada dasarnya semuanya sudah rusak oleh karena dosa. Nah saya pernah membaca sebuah artikel Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita waktu masih masa SMA kita tahu ya seorang fisikawan, seorang filsuf yang bernama Albert Einstein. Ya pernah dengar itu ya. Albert Einstein ini sangat terkenal dengan teorinya, yaitu teori relativitas.
Jadi dia menemukan sebuah teori fisika yang dinamakannya relativitas umum dan relativitas khusus. Tahukah Anda bahwa pada masa kecil Albert Einstein, dia pernah bertanya kepada gurunya. Dia berkata begini, "Pak, apakah dingin itu ada?" Iya kan? Ya, kita merasakan dingin ya. Lalu si guru ini menjawab kepada Albert Einstein yang masih kecil itu, "Tentu saja bahwa dingin itu ada." Dan Albert Einstein berkata bahwa sebenarnya dingin itu tidak ada. Menurut hukum fisika, kata Albert Einstein, yang kita sebut dingin itu adalah ketiadaan energi kalor atau energi panas. Ya, kalau kita ada di ruangan ini, ruangan tertutup ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita matikan AC, maka kita akan merasakan kepanasan, betul ya? Kita akan merasakan kepanasan itu. Namun ketika AC dinyalakan, waktu ion disebar ke seluruh ruangan, maka kita akan merasa nyaman. Kita nyaman beribadah, betul ya? Kita nyaman memuji Tuhan. Oleh karena energi kalor atau energi panas itu sudah dikalahkan oleh ion yang disebar oleh AC. Itu sebabnya kita merasakan yang namanya suasana dingin, adem gitu ya, sejuk ya, Bapak Ibu yang terkasih. Terus si Albert Einstein ini juga bertanya yang kedua kepada gurunya. Dia berkata bahwa, "Pak, apakah gelap itu ada?" Guru dari Albert Einstein ini berkata begini, "Tentu saja kegelapan itu ada." Dan Albert Einstein membantah jawaban dari guru. Dia berkata begini, "Bapak salah lagi. Kegelapan itu sebenarnya tidak ada. Kegelapan itu adalah ketiadaan cahaya. Kita bisa mempelajari ilmu pasti mengenai cahaya, namun tidak untuk kegelapan." Betul ya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ada di ruangan ini di dalam waktu malam, gitu, maka kita akan melihat kegelapan. Gitu. Kenapa adanya terang? Oleh karena ada cahaya yang mengalahkan kegelapan ini. Nah, kenapa ada yang namanya siang dan malam? Siang itu kita bisa melihat semuanya oleh karena adanya sinar matahari yang memudahkan kita untuk melihat sekeliling kita. Nah, dari jawaban dari pertanyaan seorang Albert Einstein ini, kita mendapati sebuah pelajaran iman bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Amin. Nah, kalau kita melihat orang berbuat jahat, berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu bukan sifat dasar yang Tuhan taruh dalam kehidupan manusia. Amin. Manusia berbuat jahat itu oleh karena efek dari dosa. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 mulai dari ayat pertama ya, Bapak Ibu terkasih, kita dapat melihat bagaimana awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika manusia lebih mempercayai apa yang dikatakan setan yang menyerupai ular dibanding firman Tuhan, di saat itulah manusia jatuh ke dalam dosa, dan dosa merusak setiap tatanan yang sudah diatur atau dibentuk oleh Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Roma pasal 3, Bapak Ibu yang terkasih, di sana pun juga Paulus menuliskan mulai dari ayat 5. Kita melihat mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 23. Di sana dikatakan bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Tidak ada yang benar. Itu karena efek dari dosa. Semuanya rusak. Ayat 23 berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kenapa manusia berbuat jahat dalam kehidupannya? Itu karena efek atau dampak dari dosa yang sudah merusak tatanan yang sudah Tuhan bentuk. Semua yang Tuhan ciptakan, semuanya adalah baik. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau manusia ini tidak jatuh dalam dosa, maka tidak ada yang namanya kejahatan. Kalau manusia tidak memilih untuk percaya kepada apa yang dikatakan setan yang menyerupai ular di Taman Eden, maka tidak ada orang yang berbuat jahat. Betul ya? Tidak ada perang, tidak ada konflik,
mau seperti Yesus. Betul ya? Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Itu kerinduan kita kalau ditanya. Tetapi bagaimana cara kita mengetahui ataupun menghidupi kehidupan Kristus dalam hidup kita? Caranya hanya satu, Bapak Ibu yang terkasih, yaitu dengan kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa mengetahui karakter Allah di dalam Yesus kalau kita tidak baca dan merenungkan firman Tuhan. Kita tidak bisa mengetahui kepribadian Allah, tabiat Allah, sifat-sifat Allah melalui Yesus di dalam Yesus kalau kita tidak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya melihat mulai dari ayat 6 sampai ayat 13, di sana ditulis ada 3 sifat-sifat Allah yang mesti kita hidup di dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah loving kindness atau kasih setia, faithful love atau kebaikan atau kasih sayang. Allah itu penuh kasih dan penyayang. Yang setuju katakan amin. Nah, itu adalah sifat Allah yang mesti kita hidupi dalam hidup kita, yaitu Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Kalau di dalam Amerika Standard Bible dipakai kata loving kindness. Kalau di dalam Holman version dipakai faithful love. Kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini itu dipakai kata kebaikan Allah. Tentu kalau kita mau ditanya apakah kita mau ingin menjadi orang baik, ya betul harus. Tapi kebaikan yang harus kita hidupi dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah begini, kebaikan Allah, bukan kebaikan manusia. Kasih Allah, bukan kasih manusia, karena kebaikan manusia itu sifatnya pamrih. Betul ya, Bapak Ibu terkasih. Kalau orang mau berbuat baik, kalau orang berbuat baik kepada kita, maka tentu kita balas dengan kebaikan. Tapi kebaikan Allah tidak seperti ini. Ketika orang berbuat jahat kepadamu, maka engkau harus balas dengan kebaikan. Itu model yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukankah Yesus mati bukan untuk orang benar saja? Betul ya? Yesus mati untuk semua manusia. Entah dia orang benar ataupun orang berdosa, entah itu dia percaya atau tidak, untuk semua orang Yesus mati. Namun hanya mereka yang percaya kepadanya yang memperoleh hidup yang kekal. Amin. Terus yang kedua, kalau kita melihat dari ayat 6 sampai ayat 13, kita melihat karakter atau sifat Allah yang kedua adalah faithfulness, dan yang ketiga adalah righteousness atau keadilan atau kebenaran. Amin. Kesetiaan dan keadilan. Jadi pada siang hari ini 3 sifat inilah yang saya tekankan di dalam perenungan kita pada siang hari ini, Bapak Ibu terkasih. Yang pertama sifat Allah apa? Yang pertama tadi kasih setia. Amin. Faithful love, loving kindness, kasih setia, kebaikan atau kasih sayang Allah. Yang kedua yaitu kesetiaan. Yang ketiga adalah keadilan. Amin. Nah, tentu berbicara mengenai kasih setia, kesetiaan dan kebenaran, ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri Allah. Jadi kebaikan
iman kita dengan sifat-sifat Allah. Yang pertama itu adalah kasih setia, dan yang kedua itu adalah kesetiaan, dan yang ketiga itu adalah kebenaran dan keadilan Allah. Saya berdoa kita semua yang menjadi orang-orang yang menunjukkan, memaparkan ataupun memperlihatkan sifat-sifat Allah, yaitu sifat-sifat Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari kita satu. Kita tutup Alkitab kita dan kita berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini kami sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bantu kami untuk kami bisa mengaplikasikan, merefleksikan setiap firman yang kami dengar dan renungkan pada siang hari ini di dalam kehidupan kami sebagai abdi negara. Hamba doa dalam nama Yesus, setiap firman yang sudah Hamba beritakan dapat tertanam dan tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman kasih. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir dari anugerah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Aku percaya kepada Roh Kudus, Trinitatis dan Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kuasa hidup Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita nyanyikan pujian betapa